sampai ke evolusi. Jadi dulu saya menggambarkan Nabi Adam kan nggak dibekali apa-apa, ya tuh, cuman diajari fenomena bahwa besok-besok itu ada yang benci, ada yang dengki, ada yang menghina, ada yang mengejek, akan ada benturan sosial yang asal usulnya ini. Akhirnya Adam dikasih pengalaman dengan anaknya dibunuh oleh kakaknya. Jadi yang diajarkan Allah menurut saya fenomenologi, bukan kata. Kalau kata itu cukup manusia sendiri yang menyepakati bahwa ini perlat, bahwa ini plastik, bahwa ini gelas, itu perjanjian di antara kita. Itu kita rubah juga boleh. Indonesia menjadi Indonesia, boleh. Jelas hijau disebut biru, ya boleh kalau cuma biru. Ya Pak Muzamil ya. Gimana kok bisa hijau kok biru itu? Ya nggak masuk akal, tapi yang nggak masuk akal kita menurut orang Madura. Ini lambinnya apa ini? Yang hijau mana? Nggak ada. Oh, jilbabnya biru, hijau atau biru? Menurut sampai, menurut dia hijau itu ya biru itu ya hijau kalau orang Madura. Dan itu boleh itu, kalau spektrum meripatnya memang hanya itu. Oke, saya persingkat ya, supaya tidak terlalu panjang, supaya kita bisa tanya jawab nanti sampai ke genderang-genderang segala macam tadi. Jadi pertama, jadi ketika Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, siapa lagi terus apa? Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Itu belum ada kitab, belum ada informasi, belum ada makalah, belum ada mushaf, itu enggak? Belum ada informasi literer, belum ada teks, belum ada wacana dari Allah. Firman Allah hanya berupa mereka sendiri dan alam semesta. Fil afaqi wa fi anfusikum. Jadi firmannya Allah waktu itu belum kata-kata, hanya kalian itu sendiri dan alam, kan begitu kan? Mulai ada firman kalimat itu Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ketika Nabi Ibrahim sudah ada suhuf. Suhuf itu semacam lembaran kertas tertentu. Itu pun tidak ada hasanahnya sekarang. Ya. Kalau Nabi Musa, Taurat ada. Taurat. Jadi katakanlah gini, kita katakanlah sudah menjadi buah itu Taurat. Tapi saya mencoba melambangkannya dengan buah kelapa. Jadi Taurat itu pernah saya ibaratkan itu beluluk ya. Kemudian dia berkembang, berevolusi, unsurnya menjadi lebih berkembang, ya, volumenya lebih besar, dan ada pembagian unsur-unsur dari beluluk yang masih cuma bulatan kecil menjadi cengkir. Sudah mulai ada batoknya, ada sabutnya, ya, cengkir. Dia mulai agak sedikit sempurna dalam satu tahap evolusi. Itu namanya Zabur. Kemudian Zabur berevolusi menjadi degan. Sudah bisa untuk jualan es degan. Namanya Injil. Kemudian dia menjadi kelapa yang sempurna dengan konstruksi, dengan anasir yang komprehensif, dengan dengan sisi-sisi dan dimensi-dimensi yang fungsinya juga komprehensif satu sama lain. Bahkan dia tidak hanya berfungsi pada dirinya sendiri, dia berfungsi teknologis dari kerambil menjadi santen. Terus awakmu mangan santen, aku sing mangan ampas. Karena ampas itu jangan dibuang, karena ampas itu makanan saya selama di pesantren. Jadi mari diparut, diperes, itu ampasnya dikasih aku. Dan saya sangat senang dikasih ampas oleh teman-teman karena oke, sehat di jajal mangan santen banding mangan ampas, tak bukti aja gelut mari ini. Dan saya makan ampas 2,5 tahun. 2,5 tahun dicampur lombok sama uya. Gue ampas campur lombok kalau uya, tak deleng bubur wajan, set anget pangan. Sing tak pangan dudu ampas tapi anget kate laporan. Kira Mas, kopi itu yang diseruput itu panasnya bukan kopinya kan gitu ya. Jadi
Kalau Anda tidak punya duit beli kopi ke coffee shop, ya sudah, masak air sendiri, Anda seruput tapi mengimajinasikan kopi. Kan bisa kan? Lo ya bisa dong, kan Anda punya imajinasi, tak anggap kopi lo. Nah, ini udah kopi mas. Loh, bener itu mas. Kalau orang nggak punya duit itu apa aja bisa. Dengan khayalannya. Makanya imajinasi itu bahaya, makanya harus batasi cilona wedok liwat ngabuk perukut. Jilbaban ya sampai ininya ditutupi, kalah karena tak imajinasi kan. Ayo tutup kono sakarmu kono lapisan ping 10. Imajinasiku tidak bisa dibatasi, tetap bisa aku tembus. Iya tak ya? Nah sing keplok iki sing penggaweane. Jadi nek wong ngono iku nek kepethuk di mall ana jilbaban paling imajinasi gitu. Nek sing pakaiane rada gede pentungi. Kenapa sih masku? Makan loh. Kalau nggak boleh tak pendeli itu tuh pono. Nek kok buka itu berarti lah jaluk didelok sih lagi. Ini fatwa kalau. Kapan ketemu orang pakai jilbab? Nek sumbung-sumbung garukon parano imajinasi. Tapi nek ono arek seksi, akan ono pendeli ono. Lho nek gak kepengin tak pendeli itu tuh pono sing longgar kayak gini. Terus dia wis tahu kenal, alah gue tak tutupi ya sama imajinasi. Susah kan mas? Maka tidak ada solusi untuk hidup ini kecuali etikat baik satu sama. Anda nggak ngerti tuh bedanya hemat sama pelit. Anda ngerti bedanya istiqomah sama kepala batu. Gitu? Harus istiqomah opo kepala batu. Gitu? Bagi orang yang setuju sama suatu perbuatan, orangnya itu disebut istiqomah, konsisten. Bagi orang yang tidak setuju sama perbuatannya disebut iki berkukuk mutawaton keras kepala, kan begitu? Mana yang benar? Kedua-duanya benar. Maka hidup itu bukan soal siapa di depanmu, tapi bagaimana caramu memandang, bagaimana caramu meletakkan diri. Kalau kamu ada di kutub utara, semua yang di sana tampak selatan. Meskipun dia di tengah, dia tampak selatan. Kalau kamu di selatan, semua yang di sana tampak utara. Meskipun dia di tengah, tampak utara. Betul. Jadi masalahnya bukan utara atau selatan, cara memandang yang tepat. Wa khairul umuri awsatuha. Kira-kira mas ya. Oke. Kita teruskan evolusi tadi. Jadi sekarang saya tanya, beluluk, cengkir, degan, kelapa itu 1 apa 4? 1. 1 apa 4? Tidak, maksud saya ojo terus unsur ya mas. Ini ada beluluk, terus berkembang jadi cengkir, jadi degan, jadi kelapa. Nah, ini tadi 1 apa 4? 1. Kenapa sekarang jadi 4? Kenapa ada agama kelapa, ada agama degan, ada agama cengkir, ada agama beluluk, terus bertengkar satu sama lain? Kan unsur beluluk pasti terkandung oleh kelapa, dia asal usulnya beluluk. Dan beluluk yang tidak menghormati kelapa, dia memang tidak pernah mau berkembang, tidak mengakui kebenaran yang puncak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Apa meneh kelopone iki saiki iki ya pecah-pecah. Ono kelopo madhab bathok, kelopo madhab sepet, kelopo madhab kentos, ono kelopo madhab apa meneh? Banyu kelopo, ono madhab macam-macam. Itu pun masih ada sub. Gitu. Nah teman-teman sekalian, apa bedanya sekarang ini? Yang berevolusi juga caramu berpikir, akalmu berevolusi.
Zaman Nabi Musa itu belum sampai ke IT. Jadi kalau suatu hari kamu di surga, terus kamu nakal seperti Nabi Idris, ternyata kamu masuk surga nggawa Samsung, terus nyidek Nabi Musa, ngertos mboten jenengan. Apa gila? Ya coba. Bisa bayangin gitu? Anda kalau nggak punya imajinasi ya tersiksa sendiri. Nabi Musa kan nggak mungkin ngerti browsing, ya kan? Tapi Nabi Idris kan punya akal. Jadi ketika dia ke surga pada suatu hari, sandalnya ditinggal. Pura-pura lupa. Begitu sampai di, waduh, sandalku di mana? Waduh, kan di surga. Padahal nyejo. Supaya besok kalau diseratkan neraka, pun ngoten tanik sandalku wonten surga. Gitu. Kayak orang Madura ditangkap nelayan Malaysia. Kenapa kamu masuk perairan? Saya nggak masuk perairan Malaysia. Saya mencari ikan. Ikannya saya kejar masuk ke sini ya saya kesini. Dari Madura saya datang. Mas. Jadi hidup itu begitu luasnya dan begitu banyak kemungkinannya. Anda jangan statis, jangan berdiri di satu tempat dengan dengan pandangan yang kaku dan jumud. Anda harus bisa berkowah setiap saat, meskipun ketika harus memukul Anda memukul. Ketika Anda harus teriak, Anda teriak. Tetapi tetap hidup adalah sebuah tawaf ilmu pengetahuan, tawaf rohani dan tawaf cinta. Jadi mulai untuk bengi, bojomu iku bengono sih. Apa Mas? Tawaf. Supaya energinya terkumpul. Lo bener ini. Terkumpul mau bener. PT lo. PT nek kate anu sing wedok ngene, mulai mati. Jenenge mati. Oh, wis praktekno wis iku. Jadi lajane didelok. Aku butuh ruang sing ngombo. Enten apa Mas? Wis kon ngombo ngadeg kene. Terus kon mati. Sampai itu gendeng, oh gak ada aku tahu mengumpulkan energi. Supaya nanti kita kehilangan kata-kata. Itu apa maksudnya? Ya Allah, aku senang kau bahagia. Ya Allah, bahagia. Minimum sehari semalam ini Anda lupa hutang gitu ya. Lumayan lah kan, gitu. Dan kemudian rindu untuk lupa kembali di setiap malam penduduk cinta. Oke. Sekarang yang berevolusi tidak hanya informasi Quran, tidak hanya informasi kitab, dirimu juga akal manusia berevolusi. Anda lihat perkembangan ilmu pengetahuan. Anda lihat ini semua kan karena ada Allah mengutus para aulia. Ada Archimedes, ada siapa? Ada Thomas Alva Edison, ada Einstein, ada macam-macam sehingga Anda mendapatkan jariah mereka. Betul enggak? Ada Eureka, ada Eureka ya Pak. Ketika Archimedes menemukan, ketika dia ambios itu, terus ada cipratan itu dia, yes, iki, Eureka. Jadi, gitu. Jadi, kenapa nama saya jadi MH itu karena apa maksudnya Kak Bro, aku dulu. Jadi di Tibet itu ada seorang biku, seorang sufi dalam tanda petik, seorang ahli pelaku kebatinan Buddha yang sudah 30 tahun lebih tidak bicara apa-apa kecuali satu huruf, yaitu N. Jawab apa aja N. H. Nah, gitu kan. Setelah nanti akan sampai ke H. Pada suatu H. Apa itu? Karu aku. Sakaremu. Tafsirmu dewe. Oke. Nah, saya singkat. Anda juga harus berevolusi. Anda ini sudah punya agama. Kenapa kok berpikirnya masih beluluk gitu? Benar nggak Mas? Tanpa anatomi, tanpa konstruksi, tanpa. Loh, kalau
Ngerti bedanya bruluk sama kelapa? Kalau kelapa kan sudah ada detail, ini cairannya, ini pelindungnya, ini dagingnya, ini batok pelindungnya, terus ini ada yang bikin bikin pegas supaya tidak gampang sabutnya itu kan jenis matrasnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita sudah anatomistik berpikirnya, sudah ngerti, tidak mempersempitnya dan perang. Bahwa masalahnya bukan hanya ayat 51. Masalahnya itu ya penggusuran, ya reklamasi, ya kebrutalan cara memimpin, ya macam-macam. Jangan dipersempit. Medan perangnya sangat luas. Ini masalah penjajahan yang besar-besaran. Jangan dipersempit hanya menjadi satu poin itu. Ini masalah rakyat Indonesia, bukan hanya masalah umat Islam. Ini masalah kedaulatan seluruh rakyat, bangsa, termasuk nenek moyang dan anak cucu kita. Dan kita punya amanat, harus aman ini negara sampai anak cucu kita. Betul nggak? Maka tariklah semuanya untuk ikut berpartisipasi mempertahankan kedaulatan kita. Hitung, yang ilmuwan hitung, di mana saja kedaulatan kita dicoel-coel. Begitu. Saudara-saudara. Nek Surabaya saking cantase sutara. Jadi T, kayak aku direk T. Sutara. Umpama ngono, sutara. Iya. Tapi gurung wae mergaku sing buyang-buying ngene ya. Ya wis gak apa-apa. Ya jadi evolusi itu jelas ya Mas. Jadi sekarang kita harus kelapa. Makanya Praja Muda Karana toh. Ya toh, makanya harus lengkap pikiranmu. Makanya jangan hanya tafsir tapi juga tadabbur. Karena tafsir selama ini penting, tapi masih melahirkan madhab-madhab, masih melahirkan perpecahan. Tapi maknya sudah menawarkan tadabbur. Pak Muzamil tolong terangkan bedanya tafsir sama tadabbur, dan di Quran itu nyuruhnya Allah itu tafsir apa tadabbur? Baik. Terima kasih. Kalau di Quran itu perintahnya tadabbur. Ya, tidak ada perintah untuk menafsiri. Karena kalau tafsir itu kan ada secara garis besar ada dua aliran. Ya. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ma'qul. Ya. Itu aliran tafsir. Ya. Ada menafsiri Quran dengan Quran, itu tafsir bil ma'thur. Menafsiri Quran dengan hadis Nabi, itu juga masuk tafsir bil ma'thur. Itu seperti terus seperti tafsir Jalalain, itu tafsir bil ma'thur. Tafsir ada Ibnu Katsir, itu tafsir bil ma'thur. Tapi ada tafsir bil ma'qul. Jadi tafsir dengan logika, dengan penalaran, dengan pemikiran, dengan pemahaman. Gitu ya. Itu tafsir. Jadi intinya tafsir itu mencoba memperjelas apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik melalui teks dengan teks maupun teks ditafsirkan melalui pemikiran, rasionalisasi terhadap teks itu. Ya. Itu tafsir gitu. Sedangkan tadabbur itu mencoba mencari nilai di balik lipatan-lipatan bahasa atau kalimat itu tadabbur. Gitu ya. Nilai yang bisa kita pakai, nilai yang bisa kita gunakan dalam kehidupan, itu tadabbur. Jadi tadabbur itu dari kata dubur, ya. Dubur itu jalan belakang. Gitu ya, jalan belakang. Kalau jalan depan namanya kubul, ya. Jadi kalau berhadap-hadapan itu namanya muqabalah, ya. Tapi kalau ungkur-ungkuran itu tadabbur, mudabaroh. Nah, itu ya, mudabaroh, ungkur-ungkuran. Nah, jadi tadabbur itu tidak kepada arti tadi letterlek atau kalimat per kalimat, tapi apa yang bisa kita ambil untuk kita jalankan dalam kehidupan, itu tadabbur. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran.
Afala yatadabbarunal Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Qur'an? Gitu ya. Terus ada lagi ayat yang perintah pakai lam amar. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi. Gitu ya. Sebuah kitab yang telah aku turunkan kepadamu Muhammad supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Jadi yang diperintahkan tadabbur. Tafsir tidak diperintahkan. Meskipun tafsir ya juga bukan berarti tidak boleh. Gini, kalau di dalam tadabbur diperlukan tafsir. Tetapi tafsir harus masuk atau berada atau include termasuk di dalam disiplin tadabbur. Nah, disiplinnya beda. Kalau tadabbur itu sing penting kenal potmu metune api. Ya, itu juga tafsir sebenarnya. Jadi yang penting yang keluar dari duburmu itu baik, maka menunjukkan bahwa makananmu sehat, perutmu sehat. Taek, rek. Pokoknya metune api lo ya. Kalau mobil itu kalau sudah knalpotnya itu tidak ada asap hitam, tapi ada tetesan air tis dan asapnya tidak kelihatan, berarti stasionernya, saluran bensinnya semua berada pada presisi yang tinggi. Betul. Jadi tadabbur itu, Mas, Anda bergaul sama Quran tingkatnya terserah. Syukur Anda hafal. Syukur paling tidak Anda bisa membaca semua. Syukur rajin khataman. Kalau tidak ya sudah, yang penting rajin baca Quran sak dapat-dapatnya. Kalau tidak ya sudah, pokoknya kamu hafal yang penting-penting ayat kursi Al-Fatihah dan juz 30 ya. Al-Ikhlas dan seterusnya gitu ya. Atau kalau itu juga tidak sempat, mergo sibuk YouTube. Ya sudah, Quran pokoknya kamu cintai dalam hati. Taruh di mejamu. Kalau kamu sempat mengelus-eluslah. Wudu kamu elus, bismillah, aku cinta padamu. Nek nggak sempat juga, wis pokoknya anggar kon kate lunga. Assalamualaikum. Ya, kamu keluar. Itu seneng nggak Allah melihat kamu mengassalamualaikum Al-Quran? Ojo terus dibantah loh, aku kan gak bisa ngomong masa dia assalamualaikum loh. Ya apa sih? Rasulullah itu lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Krungu tare-are. Enggak krungu. Masa terus ngomong, waalaikumsalam. Dan ngelak wabi ini ya. Metu wabi, metu ngatus, metu ngatus. Waalaikumsalam. Dadah. Melayu kan kita punya. Loh, gimana sih? Orang itu bergaul tidak harus paham, teman. Burung-burung itu berkicau bersaut-sautan. Apa tahu? Burung bersaut-sautan apa karena pemahaman atau karena orkestrasi atau karena aransemen dan skenario? Kan tidak. Gitu loh. Kita juga harus bisa menjadi benda, kita harus bisa menjadi tumbuhan, kita harus bisa menjadi binatang. Karena binatang itu tidak ada yang jahat sebagai manusia. Betul. Alhamdulillah, ini kita lagi bicara tadabbur, antum bantuin. Jadi kalau tadabbur itu gini Mas, bisa-bisamu mencintai Al-Quran, syukur membaca sekali-sekali, atau sudahlah, saisomu. Syaratnya cuma satu, asal menjadi lebih baik hidupmu. Kamu halo ke Al-Quran, terus kamu menjadi lebih baik sama manusia, lebih santun kepada orang lain, itu syaratnya tadabbur. Jadi kalau tadabbur dipersyarati kamu menjadi lebih baik sebagai manusia. Tapi teman, tafsir tidak ada syarat. Maka tadabbur kadang-kadang memerlukan tafsir, asal hasilnya menjadi lebih baik. Sementara kalau tafsir tanpa tadabbur, selama ini yang lahir adalah madhab-madhab. Bertengkar satu sama lain, mentidakkan satu sama yang lain, membid'ahkan satu sama yang lain, tidak pernah bersatu soal menentukan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal. Itu semua karena tafsir. Kalau tadabbur kan mestinya apa yang enak bagi umat, apa yang mudah bagi umat, gitu kan? Apakah berarti kalau yang hisab itu menganggap bahwa yang ru'yah itu masuk neraka, sementara yang ru'yah
menganggap meyakini bahwa yang hisab itu masuk neraka atau piye? Atau piye janjian cetone piye? Kenapa tidak ada syura bainahum terus jadi minum? Kalau saya dari dulu pengennya itu ya Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, dan majelis-majelis tafsir di organisasi Islam yang lain itu buat duduk bersama setahun sekali kayak 2 tahun sekali kayak, kemudian melahirkan fatwa bersama. Syukur bareng MUI juga. Karena MUI bukan representasi dari ormas-ormas Islam. Kalau ormas Islam ini ada yang pot bunga, ada yang rumput atau tanaman yang tumbuh di tanah. Itu bedanya, Mas. Kiai di desa, ulama di desa atau di tempat tradisional itu diakui oleh umatnya sebagai ulama. Mereka kiai atau bukan itu yang ngakui umatnya, karena dia tumbuh dari tanah, dari bumi. Nyun sewu, kalau ustadz-ustadz di televisi itu yang memilih dia jadi ustadz siapa? Yang punya pot kembang, kan begitu kan? Jadi ada ulama, kiai, ustadz yang hidupnya, letaknya di pot bunga yang digantung dari atas. MUI juga begitu. Betul enggak? Kalau kiai-kiai yang di bawah itu kiai yang memang tumbuh di tanah, karena yang mengakui adalah tanah dan tanaman-tanaman di bawah. Saya tidak mengatakan mana baik mana buruk, saya cuma dilentera kayak gini gitu loh. Jadi ada kiai yang dilantik sebagai kiai oleh umatnya, ada kiai ustadz ulama yang dilantik oleh pemerintah, ada kiai ustadz ulama yang dilantik oleh pemilik modal. Kan begitu masalahnya. Nah, saya nggak mau dilantik. Jelas toh saya. Pak Kaplo ini ngelantik-ngelantik aku. Pak aku udah di kiai ini. Tanggung jawab kelakuanmu kayak ngono katanya. Maka saya tidak mau memimpin Anda, kecuali Allah menentukan sebagaimana dia menentukan kelahiran dan kematian saya akan terima apa saja. Tapi kalau Anda kok sereh, kok kan melo aku, cak ini gini ya, gimana ya? Dia tahu, dia tuh sebenarnya sudah punya keputusan, cuma nggak mantap kalau saya nggak bilang iya kan gitu kan. Begitu aku ngomong iya, kok sing tanggung jawab aku. Lu cak jari iki biyen iya. Lah kok ngene ternyata kate rabi lho. Cak iki cocok agak. Nih, kalau takon aku berarti engko nek ana apa-apa aku sing kok salah. Kan begitu. Makanya saya tidak mau manusia lihat. Kita lahir sendiri. Mati sendiri. Dan kita tidak bisa menolong atau ditolong siapapun kecuali oleh Allah, syafaat Rasul dan amal perbuatan baik kita sendiri, amal soleh kita sendiri. Kan begitu, itu yang bisa menolong. Saya tidak bisa ditolong maupun menolong orang lain. Betul enggak? Maka sesungguhnya kita ini dewe-dewe nang Gusti Allah. Maka kita harus belajar untuk ngambil keputusan sendiri. Saya tidak akan nabuh kentang karena ini bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan FPI, ini bukan organisasi. Tidak ada garis komando, tidak ada dawuh dari saya. Enakmu dewe. Enggak ada. Saya enggak akan perintah Anda apa-apa. Enggak akan. Kita bukan organisasi dan bukan struktur keumatan yang ada garis komandonya. Saya kan sudah bilang Anda ambil keputusan masing-masing. Saya cuma nyelenternya ini loh, rek urip iki. Ambil keputusan dewe-dewe. Engko nek garis komando kan kate rapi njaluk komando aku. Kur mari ngono malam pertama gak iso njaluk woro. Terus aku ya wis ngene rek kon njero kamar aku diomo kentongan tong lebokno. Tong kokno, tong ngono lak repot aku karo kentongan di kampung-kampung arek. Ono soalnya arek gak iso yo ono kan moro tuane bingung yo bare ngene rek pokoke nek dong kok dadi sak kampung ono apa kok ono kentongan tangtung oh gak nguruki anakku iki lho itu teman-teman sekalian. Jadi itu nyicil jawaban sedikit, gak ada garis komando di sini. Menyarankan pun belum tentu. Tapi kalau Anda tanya, saya jawab.
sebagaimana apa yang terakhir yang saya bikin itu saya menjawab pertanyaan. Menurut saya seperti ini. Tapi Anda harus ngambil bojomu sopo, melakukan melakukan apa saja keputusanmu masing-masing. Memang begitu. Hidup bukan karena saya tidak mau organisasi, memang begitu. Kalau memang kita sudah bikin organisasi dan bikin negara, ayo temenan. Bikin negara beneran. Pemerintah gimana, negara bagaimana, yang jelas. Polisi letaknya di mana, yang jelas. Ayo kita bikin, kita rembuk bareng-bareng. UUD 45 kita teruskan apa tidak, kita rembuk bareng-bareng. Gitu. Kalau memang ya ayo, kalau memang sholat, wudu, kok tayamum maket piye. Iki negara tayamum saya. Kok gondola banyu mustakmal kabeh nggih, Musamas, mustakmal, kamu. Ini pelajaran wudhu ya, ada berapa macam air? Air ada 4 macam. 4 macam. Satu air yang suci, mensucikan dan tidak makruh, namanya air mutlak. Yang kedua air suci, mensucikan tapi makruh dipakai, air musammas, ya air yang dipanaskan ke terik matahari, makruh dipakai. Yang ketiga air suci tidak bisa mensucikan, itu air mustakmal. Yang keempat air yang mutanajis, suci, tidak suci itu, tidak suci dan tidak bisa mensucikan, malah menajiskan, air mutanajis.